Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Gemini. Ini 1 April sampai 15 April 2023 ya. Sebentar lagi kita menjelang menunaikan ibadah puasa Ramadan ya bagi umat Islam tentunya, muslimin dan muslimah, dan mohon maaf lahir dan batin apabila setiap saya reading ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan lahir dan batin ya, seperti itu. Semoga dimudahkan, dilancarkan segala ibadahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang berlimpah dan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Semua berkah dan hidayah mengalir pada kehidupan kita sepanjang tahun ya, sepanjang hidup kita, dan terutama di sepanjang bulan Ramadan ini ya, seperti itu teman-teman. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Bagi teman-teman yang berkenan memiliki produk-produk saya, minyak wangi aura, madu karoma, dan juga gelang, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya, dan itu selalu ada teman-teman ya. Bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembahasan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, dan kehidupannya itu seperti apa gitu, masa tuanya. Dan itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman. Kehidupan zodiak Gemini 1 April sampai 15 April 2023. Banyak dari kalian yang semakin intuitif, semakin intuisinya tuh semakin tajam, semakin peka, dan kalian juga seperti orang-orang yang memang ada kebangkitan spiritual atau kebangkitan secara jiwa. Mungkin kalian menjadi orang-orang yang semakin sadar dengan kehidupan kalian, dengan diri kalian ya, dengan yang menciptakan juga, dan pastinya lebih dekat dengan Tuhan sepertinya. Ini banyak sekali kebahagiaan yang akan datang kepadamu yang berhubungan dengan materi terutama. Memang ada kabar baik yang akan datang kepada kalian. Ini berhubungan dengan orang yang mungkin udah lama nggak ketemu ya, atau udah lama kalian kenal tapi jarang ketemu. Ini bisa pasangan, bisa gebetan, atau bahkan bisa keluarga. Ini sepertinya sebentar lagi akan datang menemui kalian, mungkin di sepanjang tahun ya, di sepanjang bulan April ini, seperti itu teman-teman. Dan ini sebenarnya ada yang akan secepatnya datang dan membawa kabar baik, entah rezeki, entah kebahagiaannya, seperti itu. Tetapi di sini kalian orang-orang yang memang terpenuhi secara rezeki, banyak job, banyak rezeki, banyak pengeluaran, tetapi banyak juga pemasukan yang memang seimbang ya teman-teman, ada keseimbangan. Dan di sini kalian tuh seperti orang-orang yang memang semakin tercerahkan secara jiwa, rezekinya juga semakin lancar, dan orang-orang yang memang semakin cerdas dalam hal pemikiran, sehingga ada keseimbangan dalam menentukan hal apapun. Ada kehidupan baru yang akan datang kepadamu. Ini bisa berhubungan dengan kehidupan yang semakin membaik, atau perubahan baik dalam kehidupanmu, dalam hubungan asmara kalian. Mungkin bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah kalian duga, ternyata ini benar-benar jadi belahan jiwa kalian nantinya. Tetapi ini bisa juga berhubungan dengan kehamilan ya, seperti itu. Jadi sesuaikan teman-teman, ini seperti sesuatu yang membahagiakan, tetapi memang berbagai cara ya, ada tentang hubungan, tentang rezeki, ada juga tentang pertemuan. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang memang kalian alami, seperti itu. Kalau madu itu untuk membersihkan aura negatif ya teman-teman, dan membersihkan aura negatif, dan untuk menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan kalau minyak wangi itu buat asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Keuangan zodiak Gemini 1 April sampai 15 April 2023. Ini ada perubahan baik yang akan datang kepadamu. Ini berhubungan dengan perubahan yang memang signifikan. Ada juga yang memang pelan tapi pasti, tapi membawa perubahan baik ya, seperti itu. Ini bisa berhubungan dengan peningkatan jabatan, peningkatan karir. Ada orang-orang yang benar-benar bantu kalian dan bisa membuat kalian itu berhasil nantinya ke depannya. Atau mungkin ada yang istilahnya membantu kalian menjadi
orang-orang yang memang semakin dikenal oleh orang lain, atau seperti dimentorin ya, dimentorin tapi ini ketat banget mentorinnya, jadi seperti sesuatu yang memang dimentorin tapi punya target yang memang lebih cepat hasilnya. Jadi memang agak ketat mentorinnya. Ini sepertinya akan ada perubahan yang berhubungan dengan tempat tinggal, bepergian ke tempat yang jauh, atau pindah tempat, pindah posisi. Tapi ini berhubungan dengan perubahan hidup yang memang lebih ke arah yang jauh lebih baik lagi. Tetapi bagi kalian yang memang saat ini masih ragu dengan kemampuanmu, karena mungkin gini ya teman-teman, kadang-kadang ketika kita dikasih tawaran beberapa, misalnya satu atau dua, itu kadang-kadang kita bingung mana yang paling bagus buat kita, mana yang bisa kita kuasai ya, seperti itu. Tetapi coba kalian tanyakan ke diri kalian sendiri, ke hati kalian, mana yang memang istilahnya kalian kuasai, dan condongnya itu secara intuisi kemana. Kadang-kadang memang pemikiran sama intuisi itu udah suka beda teman-teman ya, karena kalau pemikiran kebanyakan pakai logika, kalau intuisi biasanya pakai benar-benar seperti apa ya, kalau petunjuk, kadang-kadang ada petunjuk dari Tuhan. Nah, di sini kan seperti harus hati-hati dengan pilihan kalian, karena kalau kalian kurang hati-hati takutnya nanti kecewa, yang seharusnya kalian punya keberuntungan, punya kesempatan yang lebih besar, ternyata punya kesempatannya memang enggak begitu lama. Nah, seperti itu memang ya. Dan di sini kan juga sepertinya memang orang-orang yang memang akan ditunjuk oleh seseorang, atau oleh lingkungan kalian, atau oleh instansi tempat kalian bekerja ya, atau mungkin di perusahaan tertentu, entah di pemerintahan, akan mendapatkan kepercayaan untuk mengelola sesuatu atau mengembangkan sesuatu, atau bisa juga berhubungan dengan peningkatan jabatan. Tetapi di sini memang ada orang-orang yang tidak suka melihat kalian sukses. Ada yang memakai magic, ada juga yang memang memakai seperti koneksi ya, ingin menjatuhkan. Tapi sepertinya akan ada bantuan dari orang-orang tertentu yang memang bisa mempertahankan kalian dan bisa bantu kalian jadi orang yang memang istilahnya seharusnya di tempat itu ya, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang tidak baik, tetapi ada bantuan juga. Lebih ke situ sih intinya. Mungkin di sini kalian juga seperti orang-orang yang semakin percaya diri dengan kemampuanmu, semakin dekat dengan Tuhan ya, semakin bisa mengembangkan diri kalian, semakin dewasa, semakin mandiri, semakin tidak tergantung dengan siapapun kecuali diri kalian dan Tuhan ya. Jadi ini seperti ada perkembangan kehidupan yang memang ke arah yang lebih baik. Ini secara jiwa, bisa juga secara ekonomi atau karir. Jadi sesuaikan saja teman-teman ya. Walaupun di sini memang sebagian kalian masih berjuang, masih tertatih-tatih untuk memperbaiki ekonomi, tetapi sepertinya kalau kalian benar-benar yakin, benar-benar berusaha, benar-benar mohon dan terus berdoa kepada Tuhan, seperti ada bantuan yang tidak terduga yang akan datang kepada kalian. Bantuan ini bisa berhubungan dengan modal, bisa berhubungan dengan tempat usaha, berhubungan dengan pekerjaan, atau hal apapun yang memang ada peluang untuk kalian menjadi orang yang lebih baik secara ekonomi untuk kedepannya. Walaupun di sini memang pelan tapi pasti ya teman-teman. Itu aja kita ngebahas asmara ya. Ini kita ngebahas asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sepertinya banyak dari kalian yang merasakan kekecewaan atau merasa tidak dimengerti, merasa sendiri, merasa sepi. Karena mungkin pasangan kalian ini seperti kurang peka dengan kesusahan kalian, dengan kelelahan kalian. Mungkin di sini mungkin kalian ini punya pekerjaan yang banyak ya, punya punya tanggung jawab yang banyak, misalnya berhubungan dengan pekerjaan atau pekerjaan rumah, bisa pekerjaan di kantor, di tempat usaha kalian atau hal apapun. Tapi mungkin pasangan kalian ini seperti kurang peka dengan kelelahanmu, dan mungkin ada beberapa perdebatan yang membuat kalian sama pasangan ini kurang harmonis. Tetapi
dengan kerja keras kalian akhirnya pelan tapi pasti ya, apapun itu permasalahanmu atau kerjaanmu tuh mulai terselesaikan. Dan juga secara dengan waktu, misalnya ada jeda waktu, misal kalian sama-sama diam, sama-sama berpikir gitu ya, sama-sama menenangkan diri, seperti akan ada komunikasi istilahnya kalian dengan pasangan untuk saling bicara dari hati ke hati, sehingga pada akhirnya ada titik temu untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi, misal hubungan yang lebih harmonis lagi, seperti itu. Dan mungkin kalau bagi kalian yang punya tujuan-tujuan tertentu atau doa-doa tertentu, sepertinya pelan tapi pasti satu persatu ini ada yang terwujud, tetapi memang tidak semua ya, satu-satu dulu, tapi ada juga yang memang harus sabar dulu sampai eh, akhir Juli, akhir Juli bukan akhir Juli atau akhir April, seperti itu ya. Dan mungkin ada orang-orang yang memang istilahnya ingin mengambil keuntungan dari kondisi kalian ketika kalian tuh nggak harmonis. Ada aja orang yang istilahnya mempengaruhi hal-hal kurang baik, itu jangan didengerin ya teman-teman. Tapi kalau memang pasangan kalian yang kena, kalian harus sabar dan memberikan pengertian, seperti itu ya. Kalau untuk rezeki ini memang agak naik turun, tetapi tetap ada aja rezeki walaupun memang pengeluaran cukup banyak, seperti itu. Kita nggak bahas yang single. Sebenarnya banyak keajaiban yang akan datang kepada kalian berhubungan dengan pasangan, relasi, atau berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis kalian. Sepertinya apapun pekerjaanmu, apapun bisnismu ini seperti ada kelancaran ya. Sering ada pertemuan dengan koneksi dengan relasi kalian atau dengan orang-orang yang memang istilahnya berkesinambungan ya dengan bisnis atau usahamu, sehingga membuahkan banyak kesepakatan yang akan membawa keberuntungan, bukan cuma untuk saat ini teman-teman, tapi untuk beberapa bulan ke depan atau mungkin ada 1 tahun ke depannya, seperti itu. Misal tata kontrak atau hal apapun. Tapi bagi kalian yang memang saat ini lagi berpasangan, sebenarnya lagi harmonis-harmonisnya, banyak keajaiban-keajaiban yang tidak terduga. Mungkin ada kata komitmen, ada bisa juga ini seperti seperti kalian tuh orang-orang yang semakin jelas hubungannya itu arahnya mau dibawa kemana gitu. Kalau kalian mungkin sering pergi bareng, sering jalan bareng, tapi belum ada kata komitmen, mungkin akan kalian dapatkan ya teman-teman. Tapi bisa juga ini sepertinya bagi kalian yang udah berkomitmen akan ada planning untuk tunangan atau menikah, atau mungkin ada juga yang akan mulai dikenalkan dengan keluarga ya, keluarga pasangan, seperti itu. Jadi ini seperti keajaiban-keajaiban yang tidak terduga yang memang datang mendadak dan tidak diduga-duga, seperti padahal ini sebenarnya bukan nggak diduga-duga, udah dipikirkan oleh pasangan kalian, tapi mungkin baru dikasih tahu kepada kalian tuh saat ini atau dilakukannya saat ini, seperti itu ya. Kita ngebahas untuk yang single parent laki-laki dulu. Banyak dari kalian yang bertemu, banyak dari kalian ini bertemu dengan orang-orang yang berpengaruh berhubungan dengan seperti pekerjaan, usaha, atau hal apapun yang memang bisa di tempat kerja kalian ini punya bos, atau misalnya ketemu dengan bos kalian ya, atau ketemu dengan orang-orang yang memang istilahnya punya pengaruh di perusahaan itu. Dan sepertinya dari situlah kalian punya banyak kesempatan untuk mengembangkan karir kalian, banyak seperti banyak bertemu dengan orang-orang yang memang istilahnya bisa memberikan istilahnya kalian tuh karir yang lebih baik. Tetapi kalian ini sepertinya akan ada masalah yang berhubungan dengan orang-orang yang tidak ingin kalian ini maju, tidak ingin kalian tuh berkembang, seperti itu. Jadi mereka itu merasa nggak seberuntung kalian, jadi ketika kalian mendapatkan keberuntungan, mereka itu mengambil inisiatif untuk menjatuhkan atau untuk mempengaruhi hal-hal yang kurang baik, dalam arti gitu, mempengaruhi dengan hal-hal yang kurang baik. Tetapi untuk cinta sepertinya akan ada pertemuan dengan seseorang yang tidak pernah kalian duga, dan ini orang baru kebanyakan. Ini bisa ketemu di ruang lingkup pekerjaanmu, usahamu, atau mungkin pergaulanmu ya, seperti itu. Tapi ini lebih ke orang yang memang istilahnya punya kualitas yang cukup baik. Ini bisa orang yang memang pekerja keras, karirnya bagus, atau
orang yang pekerja keras gitu ya, rajin kerja, atau orang-orang yang memang tidak pantang menyerah untuk berusaha. Bisa juga memang punya punya apa punya keahlian di bidang tertentu, dan ini kalian tuh bertemu dengan dia. Nah itu teman-teman, jadi sepertinya ini akan ada pertemuan yang memang akan membahagiakan, tetapi kalian juga sepertinya harus hati-hati dengan orang-orang yang kelihatannya menarik, kelihatannya bisa, kalau perempuan cantik ya, seperti cantik atau apapun itu, takutnya malah istilahnya dibohongi atau dimanipulasi. Bisa dimanipulasi tentang apapun itu ya teman-teman, tapi ada juga yang memang benar-benar istilahnya akan membawa kebaikan untuk kalian. Jadi harus benar-benar jeli, hati-hati, kira-kira ini baik atau enggak buat kalian. Jangan mudah percaya dulu ya, seperti itu, karena ini sepertinya ada kebaikan tapi ada juga ranjaunya, seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Sepertinya banyak dari kalian ini untuk zodiak Gemini semakin cantik ya, semakin menarik, semakin bersinar kehidupannya, rezekinya mungkin semakin lancar ya. Atau bagi kalian yang punya karir, punya misalnya di bidang seni atau hal apapun tuh, semakin dikenal orang, semakin tenar lah intinya, semakin banyak orang kenal dengan kemampuanmu, apapun itu kemampuan kalian. Dan di sini kalian juga seperti orang-orang yang semakin eh, mudah beradaptasi dengan lingkungan, dengan apapun itu yang memang kalian lagi hadapi saat ini ya. Dan orang-orang tuh semakin melihat kan tuh orang-orang yang semakin dewasa, semakin berkualitas, dan juga istilahnya orang-orang yang pekerja keras, dan mereka juga udah tidak udah nggak mudah untuk bisa meremehkan kalian lagi atau menggampangkan kalian lagi. Misalnya gini, ada seorang laki-laki yang mendekatimu ingin hanya untuk main-main atau untuk istilahnya mengambil keuntungan dari kalian, itu udah nggak bisa, karena kalian ini orang-orang yang udah istilahnya seperti udah punya pengalaman hidup yang cukup, dan itu seperti menjadi pondasi untuk kalian menjadi orang-orang yang memang pinter, cerdas, nggak mudah dimanipulasi lagi, seperti itu. Dan kalian juga orang-orang yang memang punya kemampuan tertentu yang memang nggak bisa dianggap gampang lagi. Kalaupun kalian nggak punya kemampuan tertentu, kalian tuh orang-orang yang pekerja keras dan tidak pernah mengenal lelah untuk berusaha dan bekerja. Jadi banyak hal positif yang datang kepadamu, sehingga orang itu mikir beberapa kali untuk membodohi kalian. Nah seperti itu maksud saya. Kalau penyampaiannya kurang jelas mohon dimaafkan ya teman-teman, itu aja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya, di share ke teman-teman kalian, dan semoga sukses, sehat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.